Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Syekh Khalil, suara kentongan terdengar dari Pasuruan ke Bangkalan. Bahwa Syekh Khalil Al-Bangkalani atau Kiai Khalil merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur, dan status kewalian guru pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudah diamini oleh para ulama seantero dunia. Dan Syekh Khalil disebut sebagai ulama yang memiliki banyak karomah di luar akal yang telah dikisahkan dari lesan ke lesan, yakni terutama di lingkungan masyarakat Jawa dan Madura. Dan sebagian besar kisah tersebut terbilang kisah unik dan nyentrik. Dan berbagai sumber, salah satu kisah tersebut adalah ketika Kiai Khalil kehabisan waktu sholat asar yang berada di Madura. Akan tetapi akhirnya malah ikut jamaah sholat di Masjidil Haram. Dan diceritakan juga bahwa Kiai Khalil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, yakni membahas pesantren serta keadaan umat pada masa itu. Bahwa beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Dan Kiai Samsul yang ingat bahwa mereka belum melaksanakan sholat asar, maka segera memberitahu Kiai Khalil. Karena waktu asar hampir habis, Kiai Samsul Arifin mengatakan mereka tidak mungkin sholat secara sempurna. Dan Kiai Khalil menyuruh Kiai Samsul untuk mencari daun kerucuk, tidak mencari tempat wudhu atau musola, sehingga Kiai Samsul Arifin menjadi bingung. Akan tetapi tetap Kiai Samsul Arifin sami'na wa ata'na, dan beliau tetap mencari daun kerucuk. Dan setelah menemukannya, Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Samsul untuk naik di atas kerucuk. Dan tiba-tiba kerucuk itu melesat super cepat ke arah kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Dan selain itu, karomah Syekh Khalil, terdapat pula peninggalan Kiai Khalil yang masih ada wujudnya hingga sekarang. Dan salah satunya adalah kentongan yang beliau buat ketika menjadi santri di Cangaan Bangil, Pasuruan. Bahwa konon katanya, jika kentongan itu dipukul atau ditabuh oleh Syekh Khalil di setiap waktu sholat, suaranya bisa terdengar sampai Bangkalan, Madura.
dan sejarawan sekaligus tokoh agama, yakni Kiai Haji Agus Suyoto, mengatakan bahwa bunyi kentongan Kiai Kholil yang dibunyikan dari Pesaruan dan terdengar sampai Bangkalan, dan hingga saat ini belum bisa dibuktikan kebenarannya, sebab cerita-cerita rakyat yang beredar di masyarakat biasanya sudah dilebih-lebihkan, dan saat diceritakan dari mulut ke mulut, apalagi kisah ulama yang terdengar atau yang terkenal. Bahwa kentongan sendiri sejatinya memiliki fungsi sebagai penanda waktu sholat dan penyebar informasi ketika ada bahaya. Namun dalam perkembangannya, alat yang digunakan untuk penanda waktu sholat ini disalahartikan sebagai panggilan sholat oleh masyarakat sekitar. Bahwa dulu ada perdebatan mengenai beduk adalah panggilan sholat, padahal panggilan sholat itu adalah adzan, bukan beduk, terang Kiai Haji Agus Suyoto. Dan orang-orang mengatakan beduk hanya sebagai alat penunjuk waktu. Dan sama halnya dengan kentongan. Itulah mengapa sampai sekarang masih terdapat di beberapa masjid. Dan beduk atau kentongan sebagai alat penunjuk waktu. Tapi jangan sampai disalah tafsirkan kalau beduk dan kentongan sebagai panggilan sholat. Karena panggilan sholat itu hanya adzan, yakni tambah budayawan tersebut. Demikianlah kisah tentang karomah Syekh Kholil. Suara kentongan terdengar dari Pasuruan ke Bangkalan.